Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Lutfiadi Anhar. Di sini saya akan membuat video playthrough dari game yang saya buat berjudul Soul Grim. Oke, sebelum kita masuk ke permainan, saya akan menjelaskan apa itu Soul Grim. Jadi Soul Grim adalah game kartu dengan tema medieval fantasy. Di sini player harus survive dan mengalahkan semua musuh yang muncul. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja komponen yang kita butuhkan untuk bermain game ini. Pertama, di sini kita ada kartu player dan unarmed. Unarmed adalah default dari senjata player kita. Terus kemudian di sini ada 42 kartu yang isinya shield, spell, poison, weapon, dan koin. Oke. Jadi apa fungsinya ini? Ini dinamakan event deck. Jadi event deck adalah kartu yang akan kita ambil dan kita gunakan sebagai resource untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada. Lalu di sini ada yang namanya enemy deck. Ada 10 kartu. Ada berapa jenis? Ada 5 jenis. Ini skeleton, frostbite spider, astral, vampire lord, dan elder dragon. Dan mereka memiliki kemampuan khusus masing-masing. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya pin token HP. Jadi ini adalah pin yang kita gunakan untuk men-tracking HP dari enemy dan player. Lalu di sini ada 3 pin biru yang fungsinya adalah tracking weapon durability. Jadi setiap senjata memiliki durability 3. Jadi artinya kita hanya bisa menyerang 3 kali dengan weapon tersebut. Dan terakhir ada koin. Kita bisa bebas menggunakan koin apa saja. Di sini saya menggunakan koin 500 perak. Agar ukuran lebih besar. Di sini kita menggunakan head and tail. Jadi kalau mendapatkan pahlawan kita dapat head, kalau uang artinya kita tail ya. Dan satu lagi kita juga butuh board. Di sini saya sederhana saja menggunakan styrofoam. Jadi ini dia boardnya. Jadi ini dia boardnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di board ini. Oke, pertama di sini di area ini adalah area player, di mana ada 2 slot inventory. Kemudian ada slot khusus untuk weapon. Kemudian ada slot right hand. Jadi right hand adalah fungsinya untuk menggunakan kartu spell, kartu shield, kartu potion, dan lain halnya harus di right hand. Slot inventory fungsinya hanya untuk menyimpan. Jadi ibaratnya kita mau nge-stok, kita bisa taruh sini. Ketika mau dipakai kita bisa taruh sini. Oke. Sini ada khusus player untuk visualisasi saja. Terus ada
Kalau terbaca di sini ada weapon durability. Jadi di sini pinnya akan kita taruh sini jika kita memiliki senjata. Kemudian ada token HP. Token HP di sini tempat untuk token dari si player. Player memiliki HP 20, makanya kita akan taruh 20. Ntar. Oke, selanjutnya di sini ada 7. Ada score, ada deck event, ada trash pile, draw card sampai 4. Oke, score ini untuk menghitung memiliki berapa skor tertinggi setiap gamenya. Kemudian ada deck event, tempat untuk menyimpan deck event. Terus ada trash pile yang fungsinya untuk menaruh kartu-kartu yang sudah digunakan, kartu-kartu yang sudah rusak, dan lain sebagainya. Terus di sini ada draw card. Jadi di setiap round akan ada draw dan deck event ditaruh ke 4 slot tersebut. Kemudian terakhir ada deck enemy dan slot token SP. Deck enemy ini kita bakal taruh di sini. Di sini secara berurut. Sini udah saya susun. Ada early, mid, dan late game. Kemudian ada slot token SP yang fungsinya untuk men-tracking di setiap musuh ada HP-nya masing-masing. Sini HP-nya ada di sebelah kanan ya, warna hijau. Ini serangannya. Karena skeleton 5 berarti kita akan pasang 5 gitu. Oke. Penjelasan komponennya sekian. Sekarang kita bisa mulai langsung setup. Oke. Pertama tentunya kita akan masang player di sini dan unarmed sebagai default cardnya, default weapon. Oke, terus di sini ada deck event. Kita bisa kocok aja. Kocok. Oke. Deck event kita taruh di deck event ya, slot deck event. Oke. Kemudian ini di sini berurutan. Yang pertama ada skeleton, frostbite, dan elder. Oke, saya susun dulu ya. Oke, selanjutnya kita pasang pin HP nya. Karena player HP nya 20, maka kita akan taruh 20. Oke, sudah 20. Selanjutnya kita akan pasang enemy. Karena musuh pertama skeleton dengan HP 5, maka darahnya 5. Oke, sisanya kita bebas mau taruh mana. Terus untuk token ini kita simpan dulu karena kita belum memiliki senjata. Oke, setup sudah selesai. Sekarang sebelum kita bermain, saya akan menjelaskan goal atau tujuan dari game ini apa, terus end conditionnya apa. Jadi goalnya, tujuannya adalah bagaimana player bisa survive dari ke-10 musuh yang ada. Lalu untuk end conditionnya
player akan menang jika player dapat mengalahkan semua musuhnya, atau jika player akan mati dari musuh itu, maka player akan kalah atau game over. Oke, berarti kita bisa langsung main sekarang. Oke, di ronde pertama seperti biasa kita ronde 4. Ini harusnya langsung buka saja. Oke. Di ronde pertama saya mendapatkan keempat kartu ini. Semoga terlihat. Ada Wooden Shield, Iron Shield, Lightning Bolt, dan Laser Potion. Saya akan mengambil ini, menyimpan ini, dan Lightning Bolt. Oke, jadi di setiap round player wajib mengambil 3 kartu dan menyisakan 1 kartu yang akan stay di tempat sampai dia diambil di next roundnya. Jadi kalau kita mau lanjut round, kita harus mengambil ketiga kartu, atau kalau nggak bisa ngambil lagi bisa langsung dibuang atau pakai untuk bisa ditaruh, ya begitu. Oke, saya udah ambil ke 3 kartu. Sekarang saya punya pilihan untuk menyerang menggunakan unarmed dengan start damage 1. Saya serang, musuh berkurang 1. Oke, tidak ada yang bisa digunakan lagi, maka saya akan membiarkan musuhnya menyerang. Dia memiliki damage 2. Saya akan menggunakan blok 2. Oke. Terus saya mau menggunakan ini Lightning Bolt. Flip a coin, if head, deal 4 damage. Jika kita mendapatkan head, maka kita akan ngasih damage 4. Jika tidak, kita akan rugi dan kartunya hilang begitu saja. Oke, kita flip. Oke, sini kita dapat tail. Sayang sekali. Jika tail, maka kartu ini tidak berefek apapun. Oke, kita buang saja. Oke, langsung lanjut kita ke round berikutnya. Oke, sini saya mendapatkan kartu baru, Treasure Chest, Gold Pouch, dan Ancient Shield. Di sini saya mau mengambil Treasure Chest dan pindahin ke sini. Kemudian saya ambil ini. Nah, ini kan nggak bisa dibuang ya. Ada 2 pilihan. Seperti yang saya tadi bilang, kita bisa pakai ini lalu kosong, atau kita langsung buang aja. Saya akan buang aja. Oke, habis itu saya mau menyerang dengan 1 damage unarmed. Musuh menyerang, saya tidak akan menggunakan blok ini, jadi dia bisa kena hit. Kita kena hit 2. Oke, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Kita akan lanjut di next round selanjutnya. Oke, ini kita mendapatkan illusion, heal, dan health potion. Di setiap next round, jika kita mengambil koin tersebut akan pindah ke skor untuk diakumulasikan nanti, dan slot ini akan kosong. Itu untuk koin, treasure chest atau gold pouch. Oke, sini saya mau mengambil mungkin laser potion. Terus shield saya buang.
Kita bebas ya, kita bisa mau ambil dulu, bisa nyerang dulu, bisa musuh nyerang dulu, silakan. Kalau begitu saya akan menyerang dulu satu. Oke. Lalu saya membiarkan dia menyerang. Saya kena 2 hit. Saya akan buang ini. Oke. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi, kita lanjut. Oke. Triple lightning bolt, health potion, dan illusion lagi. Kita akan menggunakan unarmed seperti biasa. Musuh darahnya tinggal 1. Oke, berarti kita membiarkan dia nyerang, kita blok. Walaupun blok ketiga, kita shield ini akan hancur tetap, dan musuh tidak mendamage kita sama sekali. Oke, ini kosong sekarang. Kita bisa menggunakan laser potion. Di sini heal 3 HP. Kita taruh sini untuk pakai. Kita heal. Kita dapat 3 HP. Oke. Setelah itu saya mau mengambil ini dan lightning bolt boleh. Oke. Dan saya akan buang illusion. Oke. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi, kita lanjut next round selanjutnya. Oke, akhirnya kita mendapatkan senjata. Kita dapat Warhammer. Tapi sebelum itu saya akan langsung nyerang aja. Dia mati. Skeleton warrior pertama sudah mati. Bisa kita terusin saja. Oke, muncul musuh berikutnya yaitu skeleton warrior baru. Kita akan susun lagi HP-nya ya. Oke, maaf kegeser tadi. Oke, sini saya mau saya akan menggunakan lightning bolt seperti tadi. Jika kita mendapatkan head, kita akan ngedeal damage 4. Kita lihat apa yang kita dapatkan. Oke. Tail lagi. Kita tidak berefek apapun. Kita bisa mengambil. Oke, kita pakai ini aja. Kita ambil ini. Kita buang ini. Kita pakai ini. Untuk weapon, dia khusus weapon, kita bisa timpa aja ini. Jadi ibaratnya player bisa equip senjata yang baru dia dapatkan. Dan setelah kita mendapatkan senjata, seperti biasa kita pasang token durability-nya. Oke. Dalam satu round kita nggak bisa nyerang. Dalam satu round kita hanya bisa menyerang sekali. Jadi kita udah nggak bisa nyerang, tapi dia bisa nyerang. Mungkin biarkan dia menyerang. Kita kena 2 damage. Sudah. Saya mau lanjut langsung aja. Oke. Kita dapat wooden shield, gold pots, bronze axe, dan drain life.
Di sini saya mau menyerang menggunakan Warhammer dengan damage 6, dan setiap menyerang ingat kita ambil token ini, kita kasih damage dia 6, artinya dia otomatis langsung mati, dan muncullah musuh baru yang kebetulan Skeleton Warrior lagi dengan 5 HP dan 2 damage seperti biasa. Kemudian saya ingin menggunakan illusion dengan skill flip a coin. Jika dapat head maka mengabaikan enemy attack, tapi jika head, jika tidak ya wassalam. Oke, akhirnya kita mendapatkan head. Berarti musuh udah nggak bisa nyerang lagi di round ini. Kita bisa bebas. Kita mengambil apa ya ini? Ambil wooden burn axe. Kita gini aja. Kita harus menyisakan 1 kalau mau lanjut. Artinya kita bisa buang. Kita buang wooden shield. Kita buang gold pot. Oke, sisa 1, maka kita artinya bisa lanjut ke ronde berikutnya. Oke, senjata lagi ya. Oke, next round kita mendapatkan Fireball, Frostbite, Wooden Club, dan Drain Lives yang tadi. Sekarang saya mau menyerang menggunakan Warhammer dengan 6 damage. Ini kepake, ini mati langsung. Oke, musuh baru. Di sini kita masuk ke early hingga mid, yaitu jika dia menyerang dan player tidak menggunakan shield, maka player akan mendapatkan poison dan dia memiliki statistik 2 damage dan 4 HP. Oke, kita udah nyerang. Durability tinggal 1. Saya mau membiarkan dia menyerang. Kita kena 2 damage. Kita ngambil kartu apapun. Lalu saya akan buang Wooden Club. Saya akan membuang Fireball dan Drain Life. Sisa 1. Saya tidak mau ngapa-ngapain lagi. Kita bisa next round. Dan di sini jika event decknya habis, kita mau nggak mau survive dengan kartu yang ada. Makanya kita harus memanfaatkan setiap kartunya yang ada. Oke, next round. Tadi karena kita kena hit laba-laba, jadi kita akan kehilangan satu pin, kena poison. Oke, kita akan menggunakan saya akan membiarkan dia menyerang. Lalu saya akan menggunakan shield dengan blok 3. Tidak berdampak. Saya mau mengambil Frostbite. Saya gunakan Frostbite-nya. Ini Frostbite deal 3 damage. Jika koinnya kita mendapatkan head, maka enemy tidak akan bisa menyerang kita. Oke, akhirnya kita mendapatkan head. Jika kita mendapatkan head, artinya kita akan damage 3 ke dia dan musuh tidak bisa menyerang di next attack. Artinya ronde berikutnya bahkan dia tidak bisa menyerang. Selanjutnya saya mau menggunakan Potion Mayor Potion di sini memiliki statistik 10 HP. Kita bisa mendapatkan 10 HP. Langsung saya pakai.
Oke, player sudah nge-heal tadi dengan 10 HP. Sekarang dia sudah ada 20 HP lagi. Saya mau mengambil tower shield, boleh. Oke, dia nggak bisa nyerang. Saya nggak mau nyerang sih, nggak mau nyerang. Jadi kita bisa next round aja. Oke, berarti apa ya? Di sini saya mau membiarkan dia menyerang kita pakai shieldnya dengan 5 blok, kita pancur ya untuk mengosongkan slot. Sini saya mau melakukan sebuah trik. Jadi senjata yang kita pakai ini kita bisa pindahin, lalu kita bisa menggunakan unarm aja biar nggak rugi. Jadi artinya tidak ada ini lagi ya, tidak ada ini dia mati, masih ada satu lagi. Oke, musuh baru setelah tiba, dia udah bisa menyerang. Saya mau saya mau buang ini aja, bener-bener nggak ada yang mau saya ambil kebetulan. Oke, ini aja. Oke, kita next round. Waduh, saya mau menggunakan ini aja. Di setiap ronde kita hanya bisa memindahkan kartu yang kayak gini, kartu weapon hanya sekali saja. Karena tadi Warhammer masih ada satu, maka tinggal satu. Sini saya mau menyerang menggunakan Warhammer dengan 6 damage, artinya musuh ini akan mati. Dan muncullah musuh baru, yaitu Ice Troll. Skill dia adalah reduce all incoming damage 1. Jadi player nge-hit dia akan tidak berasa. Oke, dia punya 8 HP dan 3 damage. Selanjutnya di round ini saya mau apa ya? Ini hancur, jadi saya mau menggunakan Brown X. Artinya weapon baru ini kita bisa masukin. Oke. Terus saya mau mengambil Frostbite dan Gold Pots. Saya buang. Oke, saya menggunakan Frostbite terlebih dahulu. Deal 3 damage if hit, enemy cannot attack us. Oke, dapat tail, sayang sekali. Artinya tetap masih damage 3. Oke, tetap masih damage 3, tapi musuh masih bisa menyerang karena kita dapat tail tadi. Dan karena Astral skill dari reduce damage, berarti kita hanya mendapatkan 2 damage saja dari Frostbite itu. Terus saya kebetulan lupa udah nyerang apa belum, jadi anggaplah sudah. Ice Troll menyerang saya akan membiarkan dia menyerang. Kita kehilangan 3 HP. Udah lanjut. Oke. Next round saya mau menggunakan Brown X. Brown X ini statsnya 3 damage ya. 3 damage, ini kepake 1. 3 damage artinya cuma 2.
Oke, saya mau ngapain lagi ya, mau ngambil ini aja, langsung saya pakai Drain Life spell, deal to damage and restore 1 HP. Kita mendapatkan 1 HP baru dan ngedeal 2 damage ke astral, artinya hanya 1 damage. Oke, saya mau ambil ini, saya lupa setiap round berikutnya gold yang kita ambil akan langsung kita ke sini, artinya slot ini akan kosong. Kita bisa mengambil ini. Oke, dia mau menyerang, saya akan blok menggunakan ini 3 blok, artinya dia tidak ada mendamage kita. Next round kartu sudah mulai menipis, sepertinya saya melakukan kesalahan, saya terlalu membuang-buang kartu sepertinya. Next round saya pindahin ini ke sini. Oke, terus saya mau saya menggunakan ini fireball. Jika mendapatkan head, kita bisa deal 1 more damage. Sorry, ulang, nggak ketangkap. Aduh, head tail. Saya dapat tail, artinya saya hanya mendapatkan 2 damage. 2 damage, artinya untuk astral hanya 1. Aduh. Terus saya tidak tahan, saya akan menyerang menggunakan ini saja, Burn Axe. Dia langsung mati karena kita deal 3 damage yang artinya 2 damage. Oke, ada astral lagi. Sebelum itu saya akan susun SP nya dulu. Oke, musuh astral baru sudah tiba. Saya akan menyimpan Ancient Blade. Dia pedang paling OP, harusnya akan membantu di kemudian hari. Kemudian saya akan menyimpan Tower Shield dengan 5 blok. Dia bisa menyerang kita, saya akan biarkan saja. Kita kena 3 damage. 3 damage. Oke, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Kita lanjut. Kartu sangat-sangat tipis nih. Kita sudah kehabisan resource nih. Aduh, gawat sih ini. Next round saya akan menyerang menggunakan Burn Axe dengan 3 damage yang artinya 2 untuk astral. Kemudian weapon hancur ya tadi ya. Sisa 1 tadi. Sorry. Sisa 1 berarti. Saya biarkan dia menyerang. Saya blok menggunakan Tower Shield dengan 5 blok. Artinya player tidak mendapatkan damage apapun. Lalu saya akan menyimpan Ancient Shield. No. Wooden Shield. Saya buang ini. Dan saya akan saya melakukan kesalahan, cuman ya sudah, buang aja. Oke. Dia udah nyerang, kita udah nyerang. Kita bisa lanjut. Nah, kartu event deck sudah habis, artinya kita sudah harus survive dengan kartu yang sudah kita punya saat ini. Itu ada Ancient Shield, Wooden Shield, Burn Axe, dan Ancient Blade. Oke. Dan untuk kasus seperti ini, kita sudah bebas untuk mengambil kartunya, nggak harus sisain 1 untuk next round karena sudah tidak memenuhi kedua draw card yang kosong ini. Jadi kita tidak wajib mengambil 3 kartu lagi. Di sini saya mau menyerang saja menggunakan Burn Axe, yang artinya saya menggunakan token terakhir hancur 3 damage yang artinya 2 damage doang. 2 damage.
damage. Terus saya oke, saya akan menggunakan ancient belt untuk memasukkan inventory. Lalu saya akan mendapatkan heal. Musuh menyerang, saya akan blok menggunakan wooden shield dengan blok 2 damage. Karena begitu, player tetap terkena 1 damage karena enemy sekarang sedang damage-nya 3. Jadi sisa 1. Oke, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Kita bisa ambil ini sih anyway. Kita menggunakan ini. Saya nggak mau nge-heal dulu, bukan next round. Round selanjutnya, saya lupa taruh ini. Oke, round selanjutnya saya mau menyerang menggunakan Ancient Blade yang nanti dia akan mati. Ancient Blade ini damage-nya 8. Sisa 2 ya. Next musuh. Waduh, masih Astral dengan darah 8. Wah, sepertinya kita akan kalah. Tapi tidak apa. Oke, ini cukup buruk ya. Saya melakukan kesalahan sepertinya. Oke, kita udah menyerang, maka tinggal dia menyerang. 3 damage kita abaikan, kita kena damage 3. Tapi saya menggunakan heal 3 HP. Pasang lagi. Next round berikutnya saya mau menyerang lagi menggunakan Ancient Blade dengan damage 8 yang artinya 7 untuk si Astro. Sisa 1 taruh. Oke, saya mau taruh sini. Dia bisa nyerang, saya abaikan, kena 3 damage. Next round ini sangat buruk mengingat kita menggunakan Ancient Blade, karena jika kita menggunakan unarmed, damage kita nggak masuk sama sekali. Kalau begitu kita pakai aja Ancient Blade, rusak, damage 8, Astral mati. Oke, musuh selanjutnya Vampire Lord. Jika dia menyerang dan player tidak block attack-nya, maka dia akan merestore 2 HP. Saya susun dulu HP-nya. Dia memiliki HP 10 tadi. Oke, kita hanya bisa menyerang menggunakan unarmed, artinya kita hanya bisa damage sekali. Terus musuh nyerang apa? Saya akan menggunakan blok. Saya rasa tidak perlu. Vampire Lord attack-nya dia 5. Player kehilangan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kacau. Next round. Setiap dia menyerang dan kita tidak blok, maka restore darah. Next, kita nyerang lagi. Ini udah hancur sih ini. Dia nyerang kita kasih shield 7. Next round, saya mau nyerang, dia nyerang, saya blok pakai shield ini, hancur. Oke. Next, saya nyerang, dia nyerang, berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Darah player tinggal 1. Terima kasih.
dia nge-restore 2. Oke, ini buruk. Next saya nyerang 1, enemy nyerang 5, and then we die. Kita kalah. Di sini kita kalah dengan mengambil 10, 5 dan 10. Kita mengambil 25 gold, atau bisa diartikan sebagai 25 skor. Dan sayang sekali musuh tinggal 2. Kebetulan ini late game, jadi ya sudahlah. Oke, sekian kali ini. Di playthrough kali ini kita mendapatkan end condition jika player ini kalah dan gagal survive di game ini. Kalau begitu, sekian, terima kasih.